dengan NIM 23129112. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri dan Dr. Merika Setiawati. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Strategi bisnis dengan menggunakan model kanvas ini memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan strategi lain dalam perusahaan. Tujuan bisnis model kanvas yaitu bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, dan pendapatan hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Pada strategi bisnis model kanvas ini terdapat 9 elemen penting yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment. Elemen ini mengidentifikasi kelompok target pelanggan atau segmen pasar yang akan dilayani oleh bisnis. Customer segment melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, karakteristik, dan preferensi pelanggan potensial yang akan menjadi fokus bisnis. Nah, pada elemen ini kita harus mengetahui terlebih dahulu target konsumen yang akan kita capai sebelum membuat suatu usaha. Dalam membuat suatu usaha, sangat penting memperhatikan target konsumen yang akan kita capai dan memperhatikan produk yang sangat diperlukan oleh target konsumen kita tersebut. Nah, yang kedua yaitu proposisi nilai. Elemen ini menjelaskan nilai atau manfaat unik yang ditawarkan kepada pelanggan, menjelaskan produk atau layanan yang dihadirkan, dan bagaimana produk kita tersebut nantinya memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Nah, pada elemen ini kita harus dapat menjelaskan kepada konsumen apa kelebihan dari produk kita dengan kelebihan dari produk pesaing dan mengapa mereka harus memilih produk kita. Yang ketiga yaitu saluran distribusi atau channel. Elemen ini mengharuskan kita menentukan saluran komunikasi atau cara distribusi yang digunakan untuk memperkenalkan produk kita kepada pelanggan atau konsumen yang sudah kita targetkan tadi. Nah, pada saluran distribusi ini mencakup saluran penjualan, pemasaran, distribusi, dan komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan potensial yang sudah ada. Nah, seperti yang kita tahu pada saat sekarang ini sudah banyak sekali para penjual menggunakan media sosial sebagai media pemasaran seperti TikTok. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk yang akan kita pasarkan. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan, customer relationship. Elemen ini menjelaskan jenis hubungan yang akan kamu bangun dengan pelanggan. Nah, sebagai seorang calon wirausahaan, membangun hubungan yang baik kepada customer ini merupakan salah satu hal yang penting dalam proses jual beli. Customer relationship mencakup bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan, apakah itu memulai dukungan pelanggan atau personalisasi layanan purna jual atau hubungan lainnya yang berkontribusi
pada kepuasan pelanggan dan retensi. Elemen selanjutnya yang kelima yaitu sumber pendapatan. Elemen ini mengidentifikasi cara-cara di mana bisnis kita menghasilkan pendapatan. Sumber pendapatan mencakup model bisnis yang menjelaskan bagaimana produk atau layanan dihargai, apakah itu penjualan langsung, langganan iklan, atau model pendapatan lainnya. Nah, yang keenam, sumber daya utama. Elemen ini mencakup sumber daya seperti aset fisik, keuangan, manusia, atau intelektual yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya utama ini mencakup berupa infrastruktur, teknologi yang dibutuhkan selama proses pembuatan produk, karyawan, keuangan, atau hubungan dengan pemasok yang penting untuk keberhasilan operasional bisnis. Yang ketujuh yaitu aktivitas utama. Elemen ini menggambarkan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis untuk menghasilkan, mengirim, dan menjaga nilai kepada pelanggan. Aktivitas utama ini bisa mencakup riset, pengembangan produk, pengembangan produksi, pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan kegiatan operasional lainnya selama perusahaan sedang berlangsung. Elemen yang kesembilan yaitu struktur biaya. Elemen ini mengharuskan kita sebagai seorang calon wirausaha menentukan struktur biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis. Struktur biaya ini mencakup biaya operasional, biaya pengembangan produk, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bisnis yang akan kita bangun. Nah, itulah 9 elemen yang saya jelaskan tadi. Lalu saya akan menjelaskan tentang manfaat bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu mempersingkat penulisan rencana bisnis perusahaan. Seperti yang kita tahu, dulu perusahaan harus membuat perencanaan dengan metode dicatat manual, sedangkan sekarang kita bisa menggunakan teknologi seperti metode bisnis model kanvas ini, karena di sini perusahaan dapat perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai dengan komponen atau blok yang telah ditetapkan oleh 9 elemen tadi. Yang kedua, manfaatnya yaitu meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Di sini bisnis model kanvas bisa digunakan untuk lebih memfokuskan strategi bisnis dari yang paling penting sehingga hasilnya bisa jelas terlihat dan berdampak besar bagi pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu meminimalisir resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Jadi kesimpulannya yaitu bisnis model kanvas menjadi strategi yang dapat memudahkan sebuah perusahaan mengeksekusi semua rencana dengan strategi yang sangat mudah dipahami. Proses produksi juga semakin terarah, mengalir dengan rapi, dan pastinya akan menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang lebih berkualitas. Namun, di balik suksesnya strategi dan berbagai rencana menggunakan metode bisnis model kanvas ini, beberapa pihak juga tentunya membutuhkan software yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pendataan yang jelas dan akurat. Tanpa data-data yang jelas, penerapan bisnis model kanvas juga terganggu, misalnya di komponen cost atau keuangan, di mana para akuntan butuh software akuntan modern agar segala proses pendataan keuangan lebih praktis dan lebih efisien. Nah, baiklah, sampai di sini dulu video presentasi saya tentang bisnis model kanvas. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.